Ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, PPKM darurat seharusnya berakhir pada hari ini. Meskipun lewat surat edarannya, Satgas COVID-19 menyatakan pembatasan mobilitas Idul Adha berlangsung hingga tanggal 25 Juli ke depan, masyarakat masih menantikan bagaimana evaluasi dari pelaksanaan PPKM darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 dalam negeri, perpanjangan PPKM darurat masih menjadi dilema bagi masyarakat. Bagaimana efektivitasnya? Perlukah diperpanjang? Kami akan bahas sore ini bersama dengan narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore. Dan juga ada Kabid Penelitian dan Pengkajian MIPI, Bang Trubus Rahadiansyah. Selamat sore, Bang Trubus. Iya, selamat sore, Mas. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Iya. Baik, saya ke Bang Trubus terlebih dahulu. Bang Trubus, ini pemerintah dihadapkan pada dilematis antara harus melanjutkan PPKM darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 varian Delta dan juga di satu sisi harus menyelamatkan ekonomi rakyat kecil yang ikut terdampak karena PPKM darurat ini. Dari kacamata Anda, apakah wacana perpanjangan PPKM darurat ini menjadi pilihan yang tepat? Iya, menurut saya ini pilihan yang tepat dalam arti bahwa pemerintah harus memodifikasi lagi perpanjangan ini seperti kita harapkan adanya perhatian khusus ya terhadap mereka-mereka yang terdampak. Karena memang kondisi masyarakat, khususnya MPR, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat bawah, ini kondisinya betul-betul sangat memprihatinkan. Dan kita nggak tega melihatnya. Karena itu sebenarnya ini harus ada formulasi yang lebih jelas lagi, di mana kemudian mereka-mereka ini harus diberi kesempatan lah, paling tidak jangan ditutup semua. Karena kalau ditutup semua ya yang kita terima ya seperti ini. Artinya mereka itu betul-betul sangat mengkhawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kebijakan ini kemudian dihentikan, maka yang bisa kita bayangkan adalah bahwa fasilitas kesehatan yang ada itu sudah nggak mungkin mencukupi lagi. Artinya tempat isolasi mandiri itu akan bertebaran dan di situ kemudian korban akan berjatuhan. Dan ini menurut saya memang sesuatu yang pilihan yang pahit ya. Artinya jika kita memilih perpanjangan, artinya memilih perpanjangan PPKM darurat ini, tentu segala resiko harus dihadapi. Yang ketiganya menurut saya ini memang juga bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu secara sinergis mendorong kepada kepala daerah masing-masing untuk melaksanakan secara optimal terkait satu dengan pengawasannya yang lebih diperketat gitu ya, lebih diperketat lagi. Yang kedua tentu kemudian persoalan di law enforcement atau penegakan hukum, artinya memberikan sanksi-sanksi. Nah, karena itu ini penting sekali. Di samping itu juga memang soal penting juga kaitannya dengan mereka yang MDR, masyarakat berpenghasilan rendah, adalah mengenai jaring pengaman sosial. Karena itu persoalan bansos, menurut saya bansos itu harus segera dipercepat semua. Artinya di 44 kabupaten kota yang dilaksanakan untuk Jawa Bali dan 15 kabupaten kota yang ada di luar Jawa Bali itu harus segera dicairkan. Itu karena walaupun sekarang sudah ada sebagian dari DKI Jakarta sudah turun, tetapi perlu ketahui bahwa itu belum rata untuk daerah semuanya. Nah, ini memang persoalan harusnya daerah secara kreatif inovatif, apalagi kemudian di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 dijelaskan di situ tentang bansos itu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk secepatnya mengambil langkah-langkah dengan mengambil APBD gitu, berdasarkan APBD. Oleh karena itu menurut saya ini supaya masyarakat tidak nangis gitu ya, berdarah-darah, menurut saya ini segera pemerintah mengambil kebijakan. Tentu sini semuanya jadi kewenangan di kepala daerah lah ya, kepala daerah untuk memutus, untuk mengambil kebijakan-kebijakan sekaligus secara inovatif dan kreatif gitu ya, mengatasi semuanya, jangan sampai kemudian persoalan yang terdampak ini jadi makin mengerikan, malah lebih horor dari COVID-nya sendiri. Nah, yang terakhir menurut saya memang fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi problem di daerah ini segera dipikirkan bagaimana dicari-cari solusi yang tepat, di mana kemudian fasilitas kesehatan ini kan di daerah itu kan kebanyakan ya istilahnya belum memadai lah gitu. Nah, karena itu dengan adanya lonjakan ini kan kebanyakan kepala daerah juga bingung gitu, karena bingung harus berbuat apa. Nah, karena itu kita lihat ada daerah yang secara banyak cekatan terginas gitu ya, secara cepat itu responsif, itu mengambil langkah-langkah yang tepat. Tetapi ada juga daerah yang lamban sekali gitu, sehingga banyak korban yang berjatuhan atau korban yang kemudian terpapar COVID itu hampir nggak tertangani, dan mereka isolasi mandiri itu seperti termarginalkan atau tak tertangani dengan baik. Nah, di sini kemudian jadi catatan kita semua di dalam pelaksanaan
perpanjangan ini ke depan, karena kita bicara ke depan, ini kan evaluasi setelah istilahnya 2 minggu lah, 2 minggu berjalan ini, seperti itu yang terjadi. Nah, yang lainnya juga terkait dengan bagaimana pelaksanaan mengenai sektor-sektor yang dikategorikan sektor esensial maupun sektor non-esensial. Nah, ini kan harus diperjelas lagi, dipertajam lagi, meskipun instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 20 sudah cukup juga menjelaskan yang merupakan revisi dari instruksi Mendagri nomor 15 ya. Kita lihat di situ sudah banyak perubahan-perubahan, tetapi tetap saja di daerah ini kelihatan masih banyak kebingungan terkait dengan sektor-sektor mana yang kategori harus ditutup atau dikategorikan harus dioperasionalkan hanya 50%. Karena persoalannya juga di sisi pengawasannya juga sulit juga gitu. Ketika harus menentukan apakah ini 50% betul, karena ada juga ya perusahaan-perusahaan saya lihat itu menggunakan sistem shifting gitu. Jadi sistem shift gitu ya. Jadi kalau di sidak ya memang kita ini 50%, padahal ini dia 100%. Tetapi juga ada perusahaan yang kategori sebenarnya non esensial seperti bengkel misalnya itu ternyata banyak yang bengkel yang masih membuka gitu lah. Ini kan harus juga diberi kepastian lah. Artinya baik, Bang Trubus, kita sudah rupa, tangkap beberapa poin dari Anda. Pelaksanaan nanti di lapangan, terutama petugas PPKM tidak bingung dalam mengambil keputusan, dalam mengambil penindakan. Baik, saya langsung lempar ke Pak Alex selanjutnya. Bang Trubus, kita berikan kesempatan untuk Pak Alex untuk berpendapat. Memang harus merata lah, jangan kemudian tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah, dan ini kita lihat masih banyak diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan itu dan arogan daripada PPKM itu. Oke, Bang Trubus, banyak sekali catatannya ya. Tapi kita langsung tanya pendapat dari Pak Alex. Pak Alex, bagaimana sebetulnya evaluasi penerapan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli yang sudah dilakukan kemarin, dan apakah kondisi kita saat ini sudah ideal jika kemudian dilakukan pelonggaran? Bagaimana kemudian dengan fasilitas kesehatan? Apakah mampu jika ada lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat lagi jika dilonggarkan? Ya, pertama dulu selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungannya. Jadi dalam menetapkan PPKM darurat tersebut, pemerintah tentu sudah menetapkannya dengan berbagai rapat koordinasi dan kajian yang mendalam. Bahkan bisa kita lihat instruksi Mendagri nomor 15 sampai 20 itu berkali-kali itu diimprovisasi dan disempurnakan. Tentunya dalam hal bagaimana bisa terjadi pengetatan mobilitas manusia, tapi sekaligus juga harus memperhatikan juga bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi tidak tertutup secara total. Dan dalam hal ini tentu PPKM darurat tujuannya adalah dalam rangka batasi transmisi virus yang dilihat sudah ada di komunitas dan juga di keluarga. Nah, kalau kita lihat dalam berbagai laporan, memang tanggal 15 Juli itu kasusnya tertinggi ya, sekitar 56.000 orang dari sekitar 250.000 spesimen. Dan kemudian di tanggal 19 Juli itu sudah turun di 34.000, walaupun jumlah spesimennya ada 160 ribuan yang diperiksa. Jadi yang kita lihat bahwa memang masih ada di sini temuan kasus yang cukup tinggi, kendati pun juga jumlah spesimen yang diperiksa turun. Oleh karena itu memang hal ini ada evaluasi bahwa mobilisasi memang sudah turun di tingkat daerah yang pusat, misalnya di jalan tol, di jalan raya yang besar, tetapi ditenggarai juga di daerah residensial, di daerah pedesaan ataupun di daerah kompleks itu aktivitas masih cukup tinggi. Oleh karena itu memang ada baiknya juga PPKM darurat ini dievaluasi bersamaan juga dengan dilaksanakannya PPKM di skala mikro. Jadi intinya itu sebenarnya adalah di skala mikro. Jadi posko desa dan posko kelurahan itu harus tetap menjaga desanya masing-masing, menjaga zonasinya agar tetap hijau. Kalau misalnya zonasi RT dan RW itu masih merah, tentu aktivitasnya ini harus dibatasin. Jadi ada mikro lockdown di RT dan di RW. Yang kedua, bahwa masalah tidak bisa diatasin dengan baik, ini akan berdampak kepada mereka yang dihilir, tentunya di rumah sakit. Pemerintah sudah menambah rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, isolasi yang terpusat. Ini tidak akan cukup kalau di hulu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Yang paling penting di hulu itu adalah
agar testing tetap dilaksanakan dan kemudian isolasi dan karantina di tingkat desa dan di tingkat kelurahan ini tetap harus diprioritaskan. Tentu dengan tingginya kasus baru berarti tinggi juga yang isolasi mandiri. Sehingga yang isolasi mandiri adalah kata kunci untuk menghambat agar mereka jangan terjadi perburukan sehingga mereka pindah ke rumah sakit. Oke, Pak Alex, saat ini apa sih yang menjadi kesulitan ataupun kendala? Kita melakukan telemedicine, kemudian ada paket obat gratis, ini sudah baik. Itu sudah kemudian dilakukan. juga pemerintah Mohon maaf, Alex, memberikan bantuan sosial dan kemudian dukungan-dukungan untuk mereka di sektor informal, ini juga sudah baik. Hanya mungkin bagaimana supaya ini tepat sasaran. Dan juga di instruksi Mendagri juga tetap membuka bagi mereka yang di sektor yang non-esensial dan yang esensial tetap bisa beraktivitas di dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonominya. Pak Alex, saat ini terkait dengan fasilitas kesehatan sendiri, Pak Alex, mulai dari testing sampai treatment, apa sih yang menjadi kendala? Oke, Pak Alex, mohon maaf saya potong. Saat ini terkait dengan tracing dan juga treatment, apa sih yang menjadi kendala dari Satgas ataupun pemerintah untuk kemudian mempercepat vaksinasi, kemudian juga memperbanyak testing bagi masyarakat untuk kemudian bisa melacak kasus positif lebih baik lagi? Apa yang menjadi kendalanya, Pak? Yang menjadi kendala itu sebenarnya panjang itu melaksanakan dan warga yang menjadi subjek daripada kegiatan ini bisa bekerja sama. Sepanjang kita membuat sentra vaksinasi tapi mereka tidak datang, itu juga membuat akhirnya angka turun. Oleh karena itu memang ini harus digerakkan di tingkat RT dan di tingkat RW. Kata kuncinya di situ. Jadi kita melaksanakan vaksinasi, melaksanakan testing tidak seperti melaksanakan pilkada, tidak seperti melaksanakan pemilu. Ini adalah memanggil mereka untuk datang ke sentra-sentra vaksinasi dan kemudian memanggil mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat untuk bisa dilakukan testing. Dan ini yang harus diupayakan dan kemudian kita juga harus mencairkan supaya tidak ada stigma. Karena kalau ada stigma, yang isolasi mandiri pun bersembunyi di rumah. Dan kemudian mereka kontak erat juga enggan untuk ditesting. Jadi ini stigmatisasi juga harus kita cairkan melalui tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama. Dan semua ini harus berbasis di desa, berbasis di kelurahan. Jadi kita tidak bisa ini mengeneralkan secara regional, secara provinsi, kabupaten, kota. Memang mereka menjadi komandannya, bupati dan gubernur, tetapi kepala desa, kelurahan, ini yang paling dekat dengan warga, paling dekat dengan rakyat. Enggak, RT dan RW ini tetap menjadi kata kunci untuk mendampingi mereka yang isolasi mandiri, untuk mengajak mereka vaksinasi, dan untuk mendorong mereka untuk bisa melaksanakan testing. Jadi dari lingkungan terkecil, lingkungan terdekat benar-benar harus sama-sama begitu ya dalam perang melawan COVID-19 ini. Saya langsung ke Bang Trubus. Bang Trubus, saat ini bagaimana Anda menakar respon masyarakat sendiri terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal PPKM darurat? Masyarakat masih siap atau sudah mulai kelelahan ini dengan berbagai aturan yang diterapkan pada PPKM darurat? Iya, menurut saya dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, respon daripada masyarakat umumnya sudah lelah, jenuh gitu ya, lelah, jenuh, dan kemudian ya memang tergantung juga persepsi dari masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian pemerintah mengkomunikasikan, ini kan persoalan komunikasi publik ya, bagaimana kemudian komunikasi publik itu sampai kepada masyarakat. Tetapi memang kalau kita lihat, ini memang terpola menjadi tiga, di mana masyarakat yang betul-betul melihat COVID itu membahayakan, menakutkan dan mengerikan, horor misalnya dan mematikan, mereka umumnya sudah relatif patuh gitu, relatif ini taat lah kepada aturan yang ada. Yang kedua, ada masyarakat kita yang kategorinya itu menganggap bahwa terkait dengan COVID ini tidak begitu serius gitu. Jadi menganggap ini COVID ini ya sebagai hal yang mungkin mengada-ada atau sesuatu yang karena konspiratif atau apa itu masih ada. Jadi di sini kemudian mereka istilahnya EGP, memang gua pikirin ya tentang namanya protokol kesehatan atau yang terkait dengan aturan-aturan selama ini. Nah mereka memang sudah jenuh sekali dan ini kan dari mereka juga sudah yang meminta supaya PPKM darurat ini hentikan atau di stop dulu gitu. Itu juga ada usulan seperti itu. Yang ketiga juga ada masyarakat kita yang kategori swing voter atau yang ragu-ragu. Nah ragu-ragu ini juga situasinya situasinya itu dinamis ya, di mana kemudian mereka ini mendorong kepada masyarakat untuk pengetatan, tapi di sisi lain juga mereka juga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
Di situlah juga menuntut satu kelonggaran juga. Nah ini menurut saya terkait dengan kebijakan PPKM darurat ini memang ketiga hal itu mewarnai. Meskipun demikian tentu itu tidak bisa dijelaskan secara konkret, secara tegas gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di tingkat menyambung dengan Pak Alexander tadi, bahwa di tingkat desa, daerah atau RT RW memang ini persoalannya kan persoalan kontrol. Bagaimana kemudian kebijakan partisipasi ya, kebijakan partisipasi yang selama ini relatif lemah di tingkat daerah atau di tingkat bawah, cukup bawah RT RW ataupun kelurahan, ini yang harus segera dilakukan bagi pembenahan ke depan ini gitu loh, ketika mau diperpanjang. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya ini klaster itu sudah lagi tidak klaster yang sifatnya pasar, sifatnya mall atau apa, tapi klasternya sudah ke keluarga. Jadi penularan sudah keluarga. Mungkin di tempat saya salah satunya daerah sudah banyak tetangga saya juga pada kena. Nah, ini kan artinya sudah di tingkat keluarga. Karena sudah keluarga berarti ada perpindahan. Ini kemudian ada penanganan yang berbeda, di mana kemudian peran RT RW, peran kelurahan dan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya yang tadi Pak Alexander itu memang menjadi kunci gitu ya, jadi kunci. Tetapi bagaimana menggerakkan ini kan satu hal yang nggak mudah. Tentu di sini secara logika kebijakan kelihatannya rasional, tetapi di dalam implementasinya mudah. Apalagi banyak juga kepala daerah dihadapkan oleh egoisme atau istilahnya itu sektoralisme dalam pelaksanaan PPKM darurat di tingkat masing-masing daerah. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri. Artinya ada karakteristik masyarakat di mana kemudian masyarakat itu menolak, resistensinya kan tinggi. Dan yang terjadi di Lumajang itu kemudian bukan perlawanan dan di situ malah terjadi implementasinya merusak. Nah, ini memang kan destruktif. Nah, ini nggak benar kan seperti itu. Tetapi ini hal-hal yang memang harus menjadi catatan tersendiri ketika kita mau mengevaluasi dan kita akan melakukan panjangan nanti, Mas. Karena ini di satu sisi dengan adanya bansos yang sudah cair ini harapannya buat teduh, membuat tenang gitu ya. Baik, Bang Trubus, kita sudah tangkap poin-poin Anda. Saya kasih kesempatan saja terakhir Pak Alex untuk kemudian berpendapat. Ini terkait dengan bagaimana saat ini pemerintah terus mengatakan kita saat ini sudah berada di worst case skenario terburuk begitu. Bagaimana kemudian skenario terburuk ini bisa tancap gas di tengah kita juga yang masih terus-terusan berada di masa PPKM darurat, Pak Alex? Singkat saja. Jadi sebenarnya dengan PPKM darurat yang sudah diterapkan ini secara organisasi, secara instrumen itu sudah baik ya. Artinya bahwa semua komponen yang di pusat itu sudah bisa turun ke daerah. Memang pilarnya itu ada 4. Kehadiran pemerintah pusat, kehadiran pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Jadi ini adalah 4 pilar yang harus memang bekerja secara terus-menerus. Yang kedua adalah bahwa PPKM darurat yang tadinya hanya di Jawa dan Bali, ini juga sudah merambah di luar Jawa dan Bali. Tapi sifatnya yang di luar Jawa dan Bali itu adalah lebih sifatnya preventif. Jadi agar ke-15 daerah yang di luar Jawa dan Bali itu tidak seperti yang terjadi di Jawa. Dan ini juga sudah antisipatif. Dan ini juga satu yang bisa kita respons bagaimana pemerintah akhirnya melihat Indonesia secara utuh. Di Jawa dan Bali itu sudah kejadian, ini yang harus dihambat. Sementara yang di luar, tentu ini harus dicegah. Dan yang kedua, bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai treatment dalam bentuk bantuan sosial dan kemudian berbagai intervensi yang dilakukan. Seperti adanya pemurahan ataupun pemberian biaya untuk listrik yang diturunkan ataupun diperpanjang, ini juga salah satu untuk memberikan insentif kepada masyarakat. Yang penting sebenarnya adalah di tingkat implementasi, agar semua aparat di tingkat bawah itu bisa mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan khususnya kepada mereka yang sektor informal. Jadi dalam hal ini tentu bagaimana aturan ini bisa diatasi dengan pembahasan yang bisa dimengerti oleh masyarakat dan kemudian mereka mengetahui bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk keselamatan dia sendiri dan keselamatan warganya. Dan memang ini menjadi masalah, contohnya sebagai pedagang buah. Pedagang buah itu kalau buahnya nggak terjual dalam 1 hari 2 hari, buahnya busuk dan nggak bisa dijual, modalnya hilang. Baik, Pak Alex, kita sudah menangkap poin dari memang harus punya Bapak. Kebijakan dalam daerahnya masing-masing. Kalau di situ pedagang buah dan buahnya sudah matang, kan nggak mungkin ditunggu sampai berapa hari. Tentu tetap harus bisa kita salurkan supaya bisa terjadi aktivitas bisnis, aktivitas jual beli untuk menolong masyarakat. Hanya pembatasan jam.
harus Pak disampaikan. Alex, ini diperpanjang atau Kemudian tidak kita pembatasan masih kerumunan, ini juga harus disampaikan. Mhm. Baik, kita sudah menangkap. Ini pokoknya diperpanjang atau tidak, kita masih menunggu keterangan resmi dari istana, dari pemerintah sendiri. Dan semoga meskipun masih ada di masa PPKM darurat, masyarakat terus bisa tetap tekad bulat gitu dalam melawan COVID-19 yang saat ini masih menjadi wabah di negara kita. Terima kasih untuk sementara para narasumber, Bapak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Bapak Trubus Radiansyah, Kabid Penelitian dan Pengkajian MIPI, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak Trubus. Selamat sore ya Pak Ekdar.